Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini channel Nalar Terarah akan menarasikan tentang apakah agama yang dipeluk orang Jawa sesat atau agama yang biasa dipraktekkan orang Jawa termasuk ke dalam aliran sesat. Nah, di sini kenapa channel Nalar Terarah mengangkat tema ini? Karena kita tahu bahwa mayoritas Islam di Indonesia adalah dipeluk oleh suku Jawa dan orang Jawa. Nah, menurut para antropolog, khususnya antropolog Clifford Geertz, itu terbelah kepercayaan Islamnya. Ada abangan, santri, dan priayi. Nah, saya akan membahas 3 komponen masyarakat Jawa ini. Apakah mereka semuanya sesat atau hanya sebagian yang tidak sesat? Nah, tentu saja kesesatan ini diukur dari standar sumber ajaran Islam, itu Al-Quran dan Hadis. Nah, kita lihat bahwa masyarakat Jawa sebelum abad ke-17 itu sudah diteliti oleh orang luar negeri yang bernama Clifford Geertz. Dia pakar antropolog, meneliti struktur masyarakat Jawa di Pare, kalau sekarang ya, di Pare. Nah, di situ Pare itu Kediri. Ternyata menurut Clifford Geertz itu masyarakat Jawa itu terbelah 3 dalam memahami dan mensikapi serta mempraktekkan ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Pertama, golongan priayi. Kedua, golongan abangan. Ketiga, golongan santri. 3 komponen masyarakat Jawa ini menurut Clifford Geertz sangat berbeda ketika mempraktekkan ritual Islam, ya, ataupun di antara mereka juga berbeda ketika memahami ajaran-ajaran tentang keyakinan. Baiklah, nah 3 komponen ini menjadi apa? Menjadi fenomena tentang masyarakat dalam Jawa atau masyarakat Jawa ketika mempraktekkan ajaran Islam. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, hal-hal seperti itu sangat sensitif karena dikaitkan dengan masalah politik. Jadi ketika orang Jawa yang seolah-olah menurut predikat Clifford Geertz adalah priayi dan abangan, itu dalam memahami ajaran Islam, mempraktekkan ajaran Islam itu sangat berbeda dengan para santri. Kenapa? Karena para santri, nah biasanya berkembang di pesantren-pesantren di Pulau Jawa, ya. Nah, kalau priayi biasa hidup dalam suatu kerajaan-kerajaan atau pemerintahan-pemerintahan, sedangkan abangan adalah masyarakat Jawa yang hidup pada masyarakat kebanyakan atau masyarakat yang stratanya level-level bawah atau masyarakat wong cilik. Nah, jadi antara priayi itu menurut Clifford Geertz banyak mengamalkan ajaran-ajaran Hindu secara spiritualnya, tapi secara bentuknya adalah Islam. Maka orang priayi juga dikatakan tidak Islam, tidak mau. Karena apa? Karena mereka menyatakan syahadat, walaupun syahadatnya keturunan, ya. Tapi orang priayi Jawa itu tidak mau dikatakan tidak beragama Islam, itu adalah orang Islam. Begitu juga golongan abangan, dia wong cilik itu tetap, ya, dia mengadakan praktek sunat, praktek pernikahan, kawin itu dengan ajaran Islam, walaupun sehari-harinya tidak mempraktekkan ajaran Islam, hanya mengaji, membaca Quran. Nah, sedangkan yang santri adalah yang benar-benar mempraktekkan ajaran Islam. Dia memberikan ceramah, belajar Quran, berkorban berdasarkan syariat Islam. Nah, itu temuan-temuan itu adalah sebelum masyarakat Indonesia dalam masa penjajahan atau bangsa Indonesia masih dalam tahap penjajahan. Sehingga penelitian Clifford Geertz itu apakah masih dipertahankan? Nah, ternyata perkembangan demi perkembangan masyarakat Jawa ternyata berbalik arah. Nah, itu bukan suatu agama tetapi adalah strata sosial. Jadi Clifford Geertz keliru dalam meneliti masyarakat Jawa seolah itu adalah keyakinan, itu agama, itu adalah struktur sosial. Sehingga apa? Sehingga sekarang pasca kemerdekaan atau pasca reformasi itu ternyata banyak di antara mereka, abangan, santri, bahkan kiai,
bergelimpangan mempraktikkan ajaran Islam dengan benar. Terbukti ketika kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, Jumat, dan sholat lima waktu, banyak dari kalangan ketiga komponen itu saling bersatu, menyatu, tidak ada perbedaan. Nah, di sini maka apakah agama yang dipeluk orang Jawa itu sesat? Tidak, ya. Karena apa? Karena secara teori dia itu mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Tapi ketika dia masih mengamalkan ajaran-ajaran nenek moyang, animisme, dinamisme, mencampurkan, ini adalah aliran yang dikatakan harus diperbaiki. Itu termasuk menyimpang dari ajaran Islam. Nah, tapi menurut kaidah antropologi, nah hal itu adalah salah satu kelemahan dakwah kita masa lalu. Jadi orang-orang wali ketika menyebarkan ajaran Islam di masyarakat Wong Cilik belum tersentuh tentang akidah, ya, sehingga mereka masih mencampurkan antara akidah Tuhan yang personal dengan Tuhan yang impersonal, maka diwujudkan dalam bentuk-bentuk sesajian, bentuk-bentuk simbol. Nah, ini kalau kita kita telusuri, nah itu kewajiban kita sebagai muslim untuk mengadvokasi bahwa hal-hal itu bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat Jawa dalam keyakinan dan mengamalkan ajaran Islam tidak dikatakan sesat. Nah, kalau syaratnya tadi tidak memusyrikkan ajaran animisme, dinamisme sebagai ajaran tauhid sama dengan ajaran tauhid, atau ketika praktek yang mempraktekkan ajaran-ajaran yang tidak jelas, misalnya ketika melarung laut dengan dikaitnya dengan nasib, nah akan rezeki. Nah, ini yang harus diperbaiki. Ketika hal itu sudah diperbaiki dan hanya sebatas budaya, tidak didasarkan keyakinan, maka itu tidak dikatakan sesat. Nah, jadi orang yang mengatakan bahwa orang Jawa dalam keberagamaannya itu seolah-olah sesat, itu karena apa? Terpengaruh oleh pemikiran keluarga yang mengarah pada abangan dan priayi. Padahal sekarang sudah berubah. Nyata alhamdulillah, karena apa? Politik Indonesia itu menghargai berbagai macam pemahaman yang ujungnya adalah bagaimana Islam diamalkan dengan budaya-budaya lokal. Sampai di sini saja, mudah-mudahan para pemirsa memahami apa yang dikatakan sebagai Islam Jawa, budaya Jawa. Jadi budaya Jawa itu salah satu ranah untuk mengembangkan Islam dengan tanda koma bahwa budaya ini adalah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sebagai kata akhir, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini channel Nalar Terarah akan menarasikan tentang apakah agama yang dipeluk orang Jawa sesat atau agama yang biasa dipraktekkan orang Jawa termasuk ke dalam aliran sesat. Nah, di sini kenapa channel Nalar Terarah mengangkat tema ini? Karena kita tahu bahwa mayoritas Islam di Indonesia adalah dipeluk oleh suku Jawa dan orang Jawa. Nah, menurut para antropolog, khususnya antropolog Clifford Geertz, itu terbelah kepercayaan Islamnya. Ada abangan, santri, dan priayi. Nah, saya akan membahas 3 komponen masyarakat Jawa ini, apakah mereka semuanya sesat atau hanya sebagian yang tidak sesat. Nah, tentu saja kesesatan ini diukur dari standar sumber ajaran Islam, itu Al-Quran dan Hadis. Nah, kita lihat bahwa masyarakat Jawa sebelum abad ke-17 itu sudah diteliti oleh orang luar negeri yang bernama Clifford Geertz. Dia pakar antropolog, meneliti struktur masyarakat Jawa di Pare kalau sekarang, ya, di Pare. Nah, di situ Pare itu Kediri. Ternyata menurut Clifford Geertz itu masyarakat Jawa itu terbelah 3 dalam memahami dan mensikapi serta mempraktekkan ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Pertama, golongan priayi. Kedua, golongan abangan. Ketiga, golongan santri. 3 komponen masyarakat Jawa ini menurut Clifford Geertz sangat berbeda ketika mempraktekkan ritual Islam, ya, ataupun di antara mereka juga berbeda ketika memahami ajaran-ajaran tentang keyakinan. Baiklah, nah 3 komponen ini menjadi apa? Menjadi fenomena tentang masyarakat dalam Jawa atau masyarakat Jawa ketika mempraktekkan ajaran Islam. Nah,
Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, hal-hal seperti itu sangat sensitif karena dikaitkan dengan masalah politik. Jadi ketika orang Jawa yang seolah-olah menurut predikat Devoted adalah priayi dan abangan, itu dalam memahami ajaran Islam, mempraktekkan ajaran Islam itu sangat berbeda dengan para santri. Kenapa? Karena para santri, nah biasanya hidup, biasanya berkembang di pesantren-pesantren di Pulau Jawa ya. Nah, kalau priayi biasa hidup dalam suatu kerajaan-kerajaan atau pemerintahan-pemerintahan, sedangkan abangan adalah masyarakat Jawa yang hidup pada masyarakat kebanyakan atau masyarakat yang stratanya level-level bawah atau masyarakat wong cilik. Nah, jadi antara priayi itu menurut Clifford Gate banyak mengamalkan ajaran-ajaran Hindu secara spiritualnya, tapi secara bentuknya adalah Islam. Maka orang priayi juga dikatakan tidak Islam, tidak mau. Karena apa? Karena mereka menyatakan syahadat, walaupun syahadatnya keturunan ya. Tapi orang priayi Jawa itu tidak mau dikatakan tidak beragama Islam, itu adalah orang Islam. Begitu juga golongan abangan, dia wong cilik itu tetap ya, dia mengadakan praktek sunat, praktek pernikahan, kawin itu dengan ajaran Islam, walaupun sehari-harinya tidak mempraktekkan ajaran Islam, hanya mengaji, membaca Quran. Nah, sedangkan yang santri adalah yang benar-benar mempraktikkan ajaran Islam. Dia memberikan ceramah, belajar Quran, berkorban berdasarkan syariat Islam. Nah, itu temuan-temuan itu adalah sebelum masyarakat Indonesia dalam masa penjajahan atau bangsa Indonesia masih dalam tahap penjajahan. Sehingga penelitian Clifford Geertz itu apakah masih dipertahankan? Nah, ternyata perkembangan demi perkembangan masyarakat Jawa ternyata berbalik arah. Nah, itu bukan suatu agama tetapi adalah strata sosial. Jadi Clifford Geertz keliru dalam meneliti masyarakat Jawa seolah itu adalah keyakinan atau agama, itu adalah struktur sosial. Sehingga apa? Sehingga sekarang pasca kemerdekaan atau pasca reformasi itu ternyata banyak di antara mereka, abangan, santri, bahkan kiai, bergelimpangan mempraktikkan ajaran dengan benar. Terbukti ketika kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, Jumat, dan sholat lima waktu, banyak dari kalangan ketika komponen itu saling bersatu, menyatu, tidak ada perbedaan. Nah, di sini maka apakah agama yang dipeluk orang Jawa itu sesat? Tidak ya. Karena apa? Karena secara teori dia itu mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Tapi ketika dia masih mengamalkan ajaran-ajaran nenek moyang, animisme, dinamisme, mencampurkan, ini adalah aliran yang dikatakan harus diperbaiki. Itu termasuk menyimpang dari ajaran Islam. Nah, tapi menurut kaidah antropologi, nah hal itu adalah salah satu kelemahan dakwah kita masa lalu. Jadi orang-orang wali ketika menyebarkan ajaran Islam di masyarakat wong cilik belum tersentuh tentang akidah, ya, sehingga mereka masih mencampurkan antara akidah Tuhan yang personal dengan Tuhan yang impersonal, maka diwujudkan dalam bentuk-bentuk sesajian, bentuk-bentuk simbol. Nah, ini kalau kita kita telusuri, nah itu kewajiban kita sebagai muslim untuk mengadvokasi bahwa hal-hal itu bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat Jawa dalam keyakinan dan mengamalkan ajaran Islam tidak dikatakan sesat. Nah, kalau syaratnya tadi tidak memusyrikkan ajaran animisme, dinamisme sebagai ajaran tauhid sama dengan ajaran tauhid, atau ketika praktek tidak mempraktekkan ajaran-ajaran yang tidak jelas, misalnya ketika melarung laut dengan dikaitkan dengan nasib, nah nanti akan rezeki. Nah, ini yang harus diperbaiki. Ketika hal itu sudah diperbaiki dan hanya sebatas budaya, tidak didasarkan keyakinan, maka itu tidak dikatakan sesat. Nah, jadi orang yang mengatakan bahwa orang Jawa dalam keberagamaannya itu seolah-olah sesat, itu karena apa? Terpengaruh oleh pemikiran kelompok yang mengarah pada abangan dan priayi. Padahal sekarang sudah berubah. Ternyata alhamdulillah, karena apa? Politik Indonesia itu menghargai berbagai macam pemahaman yang ujungnya adalah bagaimana Islam diamalkan dengan budaya-budaya lokal. Sampai di sini saja, mudah-mudahan para pemirsa memahami apa yang dikatakan sebagai Islam Jawa, di budaya Jawa. Jadi budaya Jawa itu salah satu ranah untuk mengembangkan Islam dengan tanda
bahwa budaya ini adalah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sebagai kata akhir, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.